Kitab Riyadhus Shalihin perihal puasa di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Sallallahu wasallam wa baraka ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat ngaji dipun yang baik, kali ini kita akan belajar dari kitab Riyadhus Shalihin, bab 217, wajibnya puasa Ramadan, uraian keutamaan berpuasa dan hal-hal yang berhubungan dengan puasa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan puasa atas engkau semua sebagaimana yang diwajibkan atas orang-orang yang sebelum engkau semua itu. Sampai pada firman-Nya, bulan Ramadan yang di dalamnya itu diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk untuk semua manusia dan merupakan keterangan-keterangan dari petunjuk dan yang membedakan antara kebenaran dan kesesatan. Maka barang siapa di antara engkau semua ada yang menyaksikan bulan Ramadan, hendaklah berpuasa, dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka berpuasalah menurut hitungan yang tidak dipuasainya itu pada hari yang lain. Sampai akhir ayat. Berikutnya adalah hadis Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadis qudsi, semua amal perbuatan anak Adam itu adalah untuknya, melainkan berpuasa. Karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku akan memberikan balasan dengannya. Puasa adalah sebagai perisai dari kemaksiatan serta dari neraka. Maka dari itu, apabila pada hari seseorang di antara kamu semua itu berpuasa, janganlah bercakap-cakap yang kotor dan jangan pula bertengkar. Apabila ia dimaki-maki oleh seseorang atau dilawan bermusuhan, maka hendaklah ia berkata, sesungguhnya saya adalah berpuasa. Demi zat yang jiwa Muhammad ada di dalam genggaman kekuasaannya, niscaya bau bacin dari mulut seseorang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Seseorang yang berpuasa itu mempunyai dua kegembiraan, dan ia dapat merasakan kesenangannya, yaitu apabila ia berbuka, ia pun bergembira, dan apabila ia telah bertemu dengan Tuhannya, ia pun bergembira dengan adanya amal puasanya. Hadis diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Dalam riwayat Imam Bukhari yang lain disebutkan, Allah berfirman dalam hadis qudsi, orang yang berpuasa itu meninggalkan makan, minum, dan syahwatnya karena taat kepada perintahku. Puasa adalah untukku dan aku akan memberikan balasannya
sedang suatu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat gandanya. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, setiap amal perbuatan anak Adam yang berupa kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya dengan 10 kalinya hingga 700 kali lipat. Allah berfirman, kecuali puasa, karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku akan memberikan balasannya. Orang yang berpuasa itu meninggalkan syahwatnya juga makanannya semata-mata karena ketaatan pada perintahku. Seorang yang berpuasa mempunyai 2 macam kegembiraan, sekali kegembiraan di waktu berbukanya dan sekali kegembiraan di waktu menemui Tuhannya. Niscayalah bau basin mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menafkahkan sepasang binatang, yakni 2 ekor kuda, lembu atau onta, dalam kepentingan fisabilillah, maka ia akan dipanggil dari semua pintu surga dengan ucapan, hai hamba Allah, inilah yang lebih baik. Maka jikalau seseorang itu dari golongan ahli sholat, ia akan dipanggil dari pintu sholat. Barang siapa yang termasuk dalam ahli jihad, ia akan dipanggil dari pintu jihad. Barang siapa yang termasuk dalam ahli puasa, ia akan dipanggil dari pintu royan, artinya puas atau kenyang minuman. Barang siapa yang termasuk dalam ahli sedekah, maka ia dipanggil dari pintu sedekah. Abu Bakar radhiyallahu an berkata, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, tidak ada kerugian sama sekali bagi seseorang yang telah dipanggil dari pintu-pintu itu. Tetapi apakah ada seseorang yang dipanggil dari semua pintu itu? Lalu Rasulullah SAW menjawab, ya, ada, dan saya mengharapkan agar Anda termasuk dalam golongan orang yang dipanggil dari segala pintu tadi. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Hadis berikutnya dari Sahal bin Sa'ad, dari Nabi SAW, beliau bersabda, sesungguhnya di dalam surga itu ada sebuah pintu yang disebut dengan pintu royan, artinya puas dan kenyang. Dari pintu ini masuklah semua orang yang berpuasa besok pada hari kiamat. Tidak ada seorang pun yang selain orang-orang yang berpuasa itu yang dapat masuk dari pintu itu. Dikatakanlah, manakah orang-orang yang berpuasa? Mereka itu lalu berdiri. Lalu tidak seorang pun yang dapat masuk dari pintu royan tadi kecuali orang-orang yang berpuasa. Jikalau mereka telah masuk seluruhnya, lalu pintu itu pun ditutup, jadi tidak seorang pun lagi yang dapat memasukinya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Hadis berikutnya dari Sa'id radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, tiada seorang hamba pun yang berpuasa sehari dengan niat fisabilillah, yakni semata-mata menuju kepada ketaatan kepada Allah, melainkan Allah akan menjauhkan wajahnya, yakni dirinya, karena puasanya tadi sejauh perjalanan 70 tahun dari neraka. Muttafaqun alaih. Hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena didorong oleh keimanan dan mengharapkan keridhaan Allah, maka diampunkanlah untuk dosa-dosanya yang terdahulu. Muttafaqun alaih.
Hadis berikutnya dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, apabila bulan Ramadan telah datang, maka dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan diikat semua setan. Muttafaqun alaih. Hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, berpuasalah karena melihat bulan dan berbukalah karena melihat bulan. Maka apabila terhalang oleh awan atasmu semua, maka sempurnakanlah hitungan bulan Sya'ban sebanyak 30 hari. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat Muslim disebutkan, maka jikalau tertutup oleh awan atasmu semua, maka berpuasalah sebanyak 30 hari. Bab 218. Dermawan dan melakukan kebaikan serta memperbanyak kebagusan dalam bulan Ramadan dan menambahkan amalan itu dari yang sudah-sudah apabila tiba 10 hari terakhir dari Ramadan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah SAW itu adalah sedermawan-dermawannya para manusia, dan lebih-lebih lagi kedermawanannya itu ialah dalam bulan Ramadan ketika ditemui oleh malaikat Jibril. Jibril itu menemui beliau SAW pada setiap malam bulan Ramadan, lalu membacakan Al-Quran kepadanya. Maka niscayalah Rasulullah SAW itu ketika ditemui oleh malaikat Jibril adalah lebih dermawan dalam memberikan kebaikan dibanding angin yang dilepaskan tiupannya. Muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu an katanya, Rasulullah SAW apabila telah masuk 10 hari yang terakhir dari Ramadan, maka beliau SAW menghidupkan malamnya dengan memperbanyak amalan ibadahnya, juga membangunkan istrinya agar ikut memperbanyak amalannya, serta mengencangkan ikat pinggangnya, yakni sebagai kata kinayah dari bahwa beliau SAW menjauhi untuk berkumpul dengan istrinya. Muttafaqun alaih. Bab 220. Apa yang diucapkan di waktu melihat bulan sabit. Dari Thalhah bin Ubaidullah bahwasanya Nabi SAW itu apabila melihat bulan sabit atau hilal, maka beliau mengucapkan, ya Allah, keluarkanlah bulan sabit itu dengan penuh keberkahan dan keimanan, keselamatan dan keislaman. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Inilah bulan sabit membawa petunjuk dan kebaikan. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Keutamaan sahur dan mengakhirkannya selama tidak takut menyingsingnya fajar. Dari Anas radhiyallahu an katanya, Rasulullah SAW bersabda, bersahurlah engkau semua, karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan. Muttafaqun alaih. Dari Zaid bin Sabit radhiyallahu an katanya, kita bersahur bersama Rasulullah SAW, kemudian kita berdiri untuk melakukan sholat, yakni sholat subuh. Kepadanya ditanyakan berapa jarak waktu antara keduanya, yakni antara selesainya sahur dengan berdirinya untuk sholat. Ia menjawab, sekira cukup membaca 50 ayat. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an katanya, Rasulullah SAW
mempunyai dua orang juru adzan, yakni Bilal dan Ummi Maktum. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Bilal itu beradzan di waktu masih malam, yakni sebelum menyingsingnya fajar shadiq. Maka makanlah dan minumlah engkau semua untuk sahur. Sehingga Ummi Maktum beradzan sebagai tanda masuknya waktu subuh. Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, tidak ada jaraknya antara kedua orang juru adzan itu, melainkan kalau yang ini turun yakni Bilal, lalu yang ini yakni Ummi Maktum naik. Maksudnya jarak waktu antara keduanya itu tidak terlalu lama. Muttafaqun alaih. Berikut hadis dari Amr bin As radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, pemisah atau perbedaan antara puasa kita dengan puasanya kaum ahlul kitab, yakni kaum Yahudi dan Nasrani, adalah adanya makan sahur. Riwayat Muslim. Bab 222, keutamakan menyegerakan berbuka. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, tiada henti-hentinya orang-orang itu memperoleh kebaikan selama mereka itu suka menyegerakan berbuka. Muttafaqun alaih. Hadis berikutnya dari Abu Atiyah, katanya, saya dan Masruq masuk ke tempat Aisyah radhiyallahu an, lalu Masruq berkata kepadanya, ada dua orang laki-laki dari sahabat Rasulullah SAW tidak melalaikan kebaikan, yang seorang menyegerakan berbuka dan sedang yang lainnya mengakhirkan berbuka. Kemudian Aisyah bertanya, siapa yang menyegerakan berbuka? Masruq menjawab, Abdullah. Aisyah radhiyallahu an lalu berkata, demikian itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muttafaq. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Hadis berikutnya dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadis qudsi, yang paling saya cintai di antara hamba-hambaku ialah yang lebih menyegerakan berbukanya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Hadis berikutnya dari Umar bin Khattab, Rasulullah SAW bersabda, apabila malam telah menghadap atau datang dari sebelah ini, yakni dari sebelah timur, dan siang telah berlalu dari sebelah ini, yakni sebelah barat, juga matahari telah terbenam, maka benar-benar sudah waktunya lah seorang yang berpuasa itu berbuka, yakni jangan menunggu lama lagi. Muttafaqun alaih. Hadis berikutnya dari Abu Ibrahim, kita berjalan atau bepergian bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Ketika matahari terbenam, lalu beliau bersabda kepada sebagian kaum yang mengikuti perjalanan itu, wahai fulan, turunlah, lalu masaklah roti itu dengan air untuk kita. Orang itu berkata, andai kata sore hari nanti tentunya lebih baik. Maksudnya, oleh sebab tampak masih agak siang, maka alangkah baiknya kalau memasaknya itu menantikan agak sore sedikit. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, turunlah, lalu masaklah roti dengan air untuk kita. Orang itu berkata lagi, sesungguhnya hari ini masih siang hari,
guna berbuka. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, turunlah, lalu masaklah roti dengan air itu untuk kita. Yang meriwayatkan hadis ini berkata, orang yang disuruh tadi lalu turun, kemudian ia memasak roti dengan air untuk orang banyak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minum, kemudian bersabda, apabila engkau semua telah melihat waktu malam datang dari sebelah sini, yakni sebelah timur, maka benar-benar sudah waktunya lah seorang yang berpuasa itu berbuka. Dan beliau bersabda demikian sambil menunjuk dengan tangannya ke arah sebelah timur. Muttafaqun alaih. Dari Salman bin Amr, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jikalau seseorang di antara engkau semua berbuka, maka hendaklah berbuka atas kurma. Tetapi apabila tidak menemukan kurma, maka hendaklah berbuka atas air, karena sesungguhnya air itu suci. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi. Hadis berikutnya dari Anas radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berbuka sebelumnya melakukan sholat maghrib atas beberapa buah kurma basah. Tetapi apabila tidak ada kurma basah, maka berbuka dengan kurma biasa. Tetapi apabila tidak ada kurma, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam minum beberapa teguk air. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi. Bab 223. Perintah kepada orang yang berpuasa supaya menjaga lisan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an katanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila pada hari seorang di antara engkau semua itu berpuasa, maka janganlah ia bercakap-cakap yang kotor dan jangan pula bertengkar. Apabila ia dimaki-maki oleh seseorang atau dilawan bermusuhan, maka hendaklah ia berkata, sesungguhnya saya adalah berpuasa. Muttafaqun alaih. Hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan tidak pula meninggalkan berkelakuan dengan dasar dusta, maka tidak ada keperluannya bagi Allah dalam ia meninggalkan makan dan minumnya. Maksudnya, di waktu berpuasa itu hendaknya meninggalkan hal-hal di atas agar berpahala puasanya tadi. Hadis berikutnya, berbagai masalah dalam puasa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang di antara engkau semua lupa bahwa ia berpuasa, lalu ia makan atau minum, maka hendaklah menyempurnakan puasanya, yakni hal itu tidak membatalkan puasa, karena sesungguhnya Allah itulah yang memberinya makan dan minum. Muttafaqun alaih. Hadis berikutnya dari Laqit, saya berkata, ya Rasulullah, beritahukanlah kepadaku perihal berwudu. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sempurnakanlah wudu itu, sela-selailah dengan air di antara jari-jari, persangatkanlah menghirup air dalam hidung, melainkan jikalau engkau dalam keadaan berpuasa. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi. Bab 231. Keutamaan orang yang memberi makan buka kepada orang yang berpuasa. Dari Zaid bin Khalid
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memberi makan buka kepada orang yang berpuasa, maka ia memperoleh seperti pahala orang yang berpuasa tadi tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang berpuasa. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Hadis berikutnya dari Ummu Umarah, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk di tempatnya, lalu ia menghidangkan suatu makanan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, makanlah. Ummu Umarah berkata, sesungguhnya saya ini berpuasa. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang berpuasa itu dimohonkan rahmat oleh para malaikat. Apabila ada orang yang makan makanan di sisinya, yakni di tempat orang yang berpuasa tadi, hingga mereka selesai. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi. Hadis berikutnya dari Anas, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada Sa'ad bin Ubadah, lalu Sa'ad menyuguhkan roti dan minyak, kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam makan. Setelah selesai, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan doa yang artinya, orang-orang yang berpuasa telah berbuka di tempatmu, dan orang-orang yang berbakti telah makan makananmu, dan para malaikat memohonkan rahmat atasmu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Bab 232, Iktikaf. Dari Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengerjakan iktikaf pada 10 hari yang penghabisan dari bulan Ramadan. Muttafaqun alaih. Hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan iktikaf pada 10 hari penghabisan dari bulan Ramadan, sehingga Allah Azza wa Jalla mewafatkannya. Kemudian beriktikaflah para istri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu sesudahnya. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengerjakan iktikaf dalam setiap bulan Ramadan sebanyak 10 hari. Ketika pada tahun beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dicabut ruhnya, yakni tahun wafatnya, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan iktikaf sebanyak 20 hari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari.